masih bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kembali kami siapkan 3 berita utama hari ini. Mana Gojek ini? Puluhan penyintas bencana di Palu berunjuk rasa menuntut hunian tetap. Ratusan kendaraan dinas milik pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah disidang. Wacana pemekaran Kabupaten Tompotika kini kembali mencuat. Pemekaran daerah otonomi baru kembali mengemuka di Sulawesi Tengah. Salah satu di antaranya adalah rencana pembentukan Kabupaten Tompotika yang diproyeksikan menjadi hasil pemekaran dari Kabupaten Banggai. Meski sudah mendapat restu DPRD dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, realisasi pemekaran masih terkendala regulasi. Pemerintah provinsi menegaskan proses pemekaran bisa dilakukan jika peraturan pemerintah tentang desain penataan daerah otonomi baru resmi terbit. Regulasi tersebut masih dalam pembahasan di DPR RI. Pemerintah provinsi mendukung pemekaran selama dapat meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Tentang kendali pemerintahan yang terlalu luas dianggap menghambat pelayanan. Nah, kalau sampai hari ini saya dengar belum sementara dibahas di DPR RI, belum keluar peraturan pemerintah itu. Jadi kalau peraturan pemerintah itu keluar, maka otomatis nanti seluruh daerah otonomi baru yang memenuhi syarat untuk dimekarkan itu akan ada dalam peraturan pemerintah itu. Jika terbentuk, Kabupaten Tompotika akan mencakup 7 kecamatan di wilayah Timur Banggai, meliputi Masama, Lamala, Manto, Balantak, Balantak Selatan, Balantak Utara, dan Bualemo. Namun seluruh proses masih bergantung pada pencabutan moratorium pemekaran oleh pemerintah pusat. Jika moratorium dicabut dan peraturan pemerintah diterbitkan, pemekaran Kabupaten Tompotika bisa segera berjalan normal. Syahrul Cahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Produk anyaman bambu masih menjadi pilihan masyarakat di tengah gempuran produk modern. Kerajinan tradisional ini masih tetap eksis dan diminati pembeli dari berbagai kalangan. Seperti halnya usaha kerajinan anyaman bambu milik Agus yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Talise, Palu. Bisnis yang digeluti sejak tahun 2009 ini tetap banyak diminati pembeli. Selain untuk kebutuhan rumah tangga, produk ini juga dijadikan souvenir. Beragam produk hasil kerajinan anyaman bambu mulai dari keranjang, meja, hingga kursi. Harganya bervariasi mulai dari Rp10.000 hingga ratusan ribu rupiah. Pembeli produk tersebut bukan hanya warga Palu, tapi juga dari luar daerah. Bagi Agus, usaha yang digelutinya ini tidak hanya sekadar melanjutkan usaha dari orang tuanya, tapi juga memberikan nilai tambah bagi keluarganya. Omset penjualan hasil kerajinan itu bisa mencapai Rp10 juta per bulan. Untuk keranjang rotan, keranjang buah, biar kita fokus ke keranjang buah, itu harganya grosir, satuannya harga Rp10.000 sampai Rp15.000, dan sesuai pesanan permintaan. Untuk omsetnya per bulan di 8 sampai 10 juta. Namun keberadaan usaha kerajinan anyaman bambu ini juga butuh dukungan pemerintah agar bisa terus berkembang. Selain membantu menjaga produk lokal, juga membantu menghidupi pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Alifa Ulan dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu.
Hunian tetap atau Huntap Duyu tidak hanya menjadi area permukiman bagi ribuan penyintas bencana Palu. Kawasan yang berada di lereng perbukitan sekaligus menjadi tempat yang asik untuk menikmati keindahan alam lembah Palu. Untuk menyenangkan penghuni Huntap yang kebanyakan merupakan korban tsunami dan likuifaksi di Kelurahan Balaroa, Kecamatan Tatanga, Palu ini, di kawasan tersebut telah dibangun berbagai fasilitas termasuk taman. Keberadaan Taman Huntap Duyu di Kelurahan Duyu ini menjadi daya tarik bagi masyarakat Palu, bahkan dari luar daerah. Mereka bisa menyaksikan kota Palu dari ketinggian dan udara segar yang menyejukkan. Lokasi ini selalu ramai dikunjungi setiap hari libur atau akhir pekan. Para pengunjung merasa nyaman hingga betah berlama-lama di lokasi tersebut. Apalagi disiapkan banyak tempat duduk serta area bermain bagi anak-anak. Ada pula yang datang untuk berolahraga. Untuk anak-anak jalan-jalan di sini bagus juga. Lihat pemandangan dari atas sini tuh langsung terlihat kota Palu indahnya. Indahnya pemandangan dari atas sini sangat bagus. Apalagi untuk anak-anak pasti lebih suka lagi ke sini. Nah, untuk fasilitasnya sih cukup memadai, bagus juga. Maksudnya cukup bersih, banyak pohon-pohon. Cuma satu sih sarannya saja, biasanya untuk di bagian bawah sana itu sampahnya masih banyak yang berserakan. Kalau untuk di atas ini sudah lumayan bersih, sudah banyak juga tempat tong sampah yang sudah disediakan. Di Huntap Duyu ini kita bisa melihat panorama kota Palu karena di sini ketinggian kan, jadi kita bisa melihat semua wilayah yang ada di kota Palu, mulai dari Teluk Palunya sampai lembahnya. Jadi ini saya rasa salah satu keunikan dari Huntap Duyu ini. Dan di sini juga tempatnya bagus, apalagi waktu pagi. Kalau pagi di sini tuh udaranya segar. Beberapa fasilitas yang ada di Huntap Duyu ini sudah ada beberapa hilang seperti penerangannya dan perawatannya juga. Jadi saya harap buat ke depan pemerintah dengan warga bekerja sama untuk membangun kembali Huntap Duyu ini agar bisa menarik wisatawan dari luar kota atau orang untuk datang ke sini. Tidak hanya sore hari, Taman Huntap Duyu juga ramai dikunjungi pada malam hari. Mereka menyaksikan pemandangan dan suasana kota Palu di malam hari. Keberadaan taman ini cukup bermanfaat bagi masyarakat yang ingin melepas penat setelah disibukkan aktivitas harian. Cindy Estianti dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam rangkaian berita Sulawesi Tengah. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Angil Risma mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Song Dong Puasing.